Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ahmad Faisal. Dan gimana kabar semua? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Pada video kali ini saya akan mengulas atau membuat video pembelajaran mata pelajaran akidah akhlak kelas 10 dalam Madrasah Aliyah, yang dimana video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah pengembangan media dan sumber. Tonton dan simak videonya. Saya akan membahas tentang bab 11, ya, yaitu menjenguk orang sakit sebagai cermin sikap peduli kita. Ya. Yang kita ketahui bersama bahwa menjenguk orang sakit ini merupakan kemuliaan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Karena dapat menjadi penghibur bagi orang yang sakit tersebut dan memberikan motivasi baginya untuk sembuh. Islam dalam rahmatan lil alamin. Rahmat Islam ini mencakup semua isi kehidupan, diantaranya rahmat Islam terhadap orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sakit. Mengunjungi orang sakit merupakan perbuatan yang sangat mulia sebagai wujud peduli kita terhadap sesama manusia dan terdapat keutamaan yang pastinya sangat agung serta pahala yang sangat besar tentunya, dan merupakan salah satu hak setiap muslim terhadap muslim lainnya. Peta konsep pada bab 11 ini yaitu menjenguk orang sakit yang dibagi menjadi 3, yaitu dalil, adab, dan hikmah. Yang pertama kita akan membahas tentang dalil menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'jibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallahu fasammithu wa idza marida fa'udhu fa idza mata fatba'hu, rawahu Muslim. Jemaah dalam hadis ini yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap sama muslim itu ada 6. Yaitu yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Yang keempat, jika ia bersin mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia kembali dengan yarhamukallah. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2162. Baik, selanjutnya kita akan membahas adab menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang sangat mulia dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun banyak yang terjadi, orang yang menjenguk orang sakit justru meresahkan hati orang yang sakit. Kenapa? Karena hal yang kurang sopan, yang tidak pantas dilakukan di depan orang yang sakit. Pentingnya kita merinci adab-adab yang harus dilaksanakan ketika menjenguk orang yang sakit. Di antara sebagai berikut. Yang pertama, niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Kita dimulai dari rumah, berangkat dari rumah untuk menjaga niat kita supaya ikhlas dan memiliki tujuan yang baik. Yang selanjutnya, memperhatikan waktu dan situasi, kondisi ketika hendak menjenguk, ya. Ketika yang sedang sakit berada di rumah, maka lebih baiknya kita minta izin terlebih dahulu kepada orang rumah tersebut. Yang selanjutnya adalah memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Yang selanjutnya menunjukkan kepedulian dengan menanyakan kondisi. Yang selanjutnya di sini mendoakan untuk kesembuhan orang yang sakit. Doanya, Allahumma Rabban nasi alhibil ba'sa isfi anta syafi la sifa'an ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Yang selanjutnya menundukkan pandangan, tidak menatapnya dengan tajam. Baik, yang selanjutnya di sini santun dalam berbicara. Jaga pembicaraan kita, jangan sampai merusak perasaan dan hindari bersenda gurau atau bercanda. Yang selanjutnya ada responsif, tanggapan terhadap apa yang dibutuhkan atau memberikan yang diinginkannya. Misalkan
dia butuh air, maka kita ambilkan air tersebut. Selanjutnya memotivasi untuk sembuh dan menghiburnya dengan mengucapkan tidak apa-apa, insya Allah kamu sembuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila menjenguk orang sakit maka mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah, yang artinya tidak apa-apa, semoga menjadi penghapus dosa jika Allah menghendaki. Hadis riwayat Bukhari. Dan selanjutnya ada melarangnya berharap kematian, atau ucapkanlah semoga Allah memberikan yang terbaik buatmu. Mungkin ini masuk tahap-tahap sakit yang sudah fatal atau yang sudah parah penyakitnya. Yang selanjutnya menasihati agar selalu sabar dan supaya tetap menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan. Misalkan melaksanakan sholat, itu kewajiban seorang muslim, berzikir sesuai dengan kemampuan. Yang selanjutnya membimbing dan membantu talqin. Nah, membimbing dan membantu talqin ini apabila orang yang sakit sudah parah ya penyakitnya dan seperti sedang mendekati ajal, maka hendaklah kita sebagai sama muslim itu membimbingnya dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan disunahkan untuk membaca surat Yasin, semoga Allah mengampuni dosanya. Yang selanjutnya tidak membeda-bedakan keadaan. Apa artinya tidak membeda-bedakan keadaan? Jadi ketika kita ingin menjenguk, tidak menjenguk orang yang sakit tanpa membedakan dengan keadaan. Misalkan si kaya dengan si miskin, si ganteng dengan si tampan, dengan si jelek, itu dibeda-bedakan. Tidak ada perbedaan dalam menjenguk orang sakit. Sekalipun yang orang sakit ini berbeda agama. Yang selanjutnya adalah hendaknya membawa buah tangan sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan kemampuan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hikmah menjenguk orang sakit. Apa sih hikmah dari menjenguk orang sakit? Menjenguk orang sakit adalah salah satu amal yang selalu dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjenguk orang sakit ini sebenarnya adalah kepekaan sosial, ya, pada banyak kasus menjadi penyebab utama sembuhnya penyakit seseorang dalam menjenguk orang sakit ini. Datang dengan wajah tersenyum dan mendoakan kesembuhan adalah obat yang manjur yang tidak disadari banyak orang. Ya, pada diri orang yang sakit ini ya terdapat keutamaan dan kemuliaan bagi orang-orang yang menjenguknya. Allah telah menjanjikan kepada kita pahala yang banyak dan ganjaran yang besar bagi orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Yang pertama, menjenguk orang sakit dapat menyadarkan diri bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Dan selanjutnya bersyukur dan nikmat, mengingatkan kepada kita serta bersyukur atas nikmat sehat yang tengah kita rasa. Yang selanjutnya menjenguk orang sakit berarti memetik buah-buah pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ada rajulun akhahul muslim masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamarathu rahmah fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfan malikin hatta yumsiya fa in kana masya'an shalla alaihi sab'una alfan malakin hatta yisbaha." Yang artinya, apabila seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 mendoakannya dapat rahmat hingga waktu sore hari. Apabila menjenguk kepada sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad sahih. Baik, yang selanjutnya mendapatkan pujian dari Allah dan malaikat. Ya. Nah, selanjutnya sini akan mendapatkan doa agar hidup sentosa dunia dan di akhirat. Selanjutnya menumbuhkan kesadaran peduli terhadap sesama manusia. Selanjutnya menjalin silaturahmi antara yang sehat dan yang sakit. Ya. Yang selanjutnya ada meningkatkan kesadaran untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Selanjutnya membantu mengurangi rasa sakit dan memberikan motivasi untuk sembuh pada orang yang sakit. Dan yang terakhir, membahagiakan hati orang yang sakit. Mungkin sekiranya seperti itu.
Semoga kita dapat memahami apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini dan dapat mengamalkannya dengan niat yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.